untuk apa aja kalau ada seninya pasti berkembang bagus. Di balik kesejukan Bukit Balak, menyimpan suara-suara bising dan nyaring yang tak lelah mengiringi sebuah kehidupan masyarakat setempat. Suara tersebut berasal dari Dusun Sanggerahan. Dusun Sanggerahan terletak di Desa Rejosari, Kecamatan Pakis, Kota Magelang. Disinilah suara itu nyaring didengar. Kalau dulu kita cari di luak-luak rongsok ya Mas ya, di berbagai daerah lah. Tapi alhamdulillah sekarang itu udah di daerah sini ada sekitar 2-3 pengepul untuk penyedia bahan bakunya. Pada zaman dahulu, biji besi murni sangat mudah untuk didapatkan sehingga mampu menghasilkan peralatan pertanian maupun senjata tajam yang berkualitas tinggi. Namun, saat ini besi sudah banyak mengandung bahan-bahan campuran karena adanya kelangkaan dari biji besi murni. Saya kan masih tradisional ya Mas ya. Itu ya cuman pengerjaannya dari bekas-bekas per mobil sama laker. Kalau baja putih itu udah untuk peso-peso yang berkelas. Kalau untuk garan itu yang untuk kelas-kelas pertanian itu rata-rata cuma pakai kayu mindi, kadang kayu sonokeling, ada yang lebih bagus ya dicari motif, ada kayu-kayu yang keras tapi udah keluar spaltet istilahnya. Spaltet itu apa ya, kayak kayu ada jamur-jamur seperti ini, keluar motif. Itu orang-orang ngomongnya nilai seni tersendiri dari motif spaltetnya. Kalau karung itu rata-rata satu harinya itu 1 karung ya, untuk bikin arit 10 lah. Itu prosesnya ya, besi tadi bahan dibakar, atau dibelah, dijadikan bahannya untuk tergantung ukuran ya Mas. Nah, nanti setelah dibelah, dibakar baru ditempa. Nanti udah ditempa, udah jadi, kita ada gerinda, sama setelah digerinda selesai dipatar baru disepuh Mas. Mas ya, pada umumnya itu kelihatannya palu itu dipukul ke material, itu untuk prosesnya biar bahan itu panjang, itu prosesnya kayak ditarik. Tapi kalau untuk dilebarkan, kita ke kanan atau ke kiri dari pandangan si empunya. Feeling aja Mas sebelumnya Mas. Kayak zaman dulu itu kayak numbuk padi lesung gitu kan, beberapa itu harus ritmenya memang harus diatur. Kalau nggak diatur ya pasti benturan itu Mas. Alunan harmoni tercipta dari tempaan besi panas yang dilakukan lebih dari 1 orang. Ketepatan dalam menempa sangat diperhatikan dan harus saling memahami ritme untuk menempa agar kecil kemungkinan untuk saling bertabrakan. Proses nyepuh itu memang harus pakai jam terbang. Masalahnya kalau kita asal nyepuh, misal besi dibakar, masukkan ke air, itu kalau dia belum ahli, feelingnya kurang tepat. Kadang terlalu tua bisa pecah, tapi kalau kurang tua ya melot lagi Mas. Proses gerinda merupakan tahapan akhir dalam pembuatan peralatan pertanian
guna menghaluskan permukaannya. Uniknya, dalam proses gerinda, para pandai besi terbiasa tidak menggunakan alat pengaman sama sekali, seperti sudah bersahabat baik dengan percikan besi. Meskipun demikian, proses gerinda harus dilakukan dengan penuh kewaspadaan. Hasil karya dari pandai besi biasanya dipasarkan melalui toko milik pribadi dan di pasar Sanggrahan. Menariknya, pasar Sanggrahan hanya buka saat weton kalender Jawa yang jatuh pada Wage. Selain melalui pasar Sanggrahan, ada salah satu dari pandai besi yang menjual barangnya ke pasar internasional, yakni Belanda dan Belgia. Awal mulanya dari tahun 87, terus mandiri, tahun 91 berdiri sendiri. Dulunya di Balak itu ada yang namanya Mbah Cokro. Pekerjanya banyak yang dari desa sinilah. Nah, pada waktu itu yang dari sana itu tidak ada yang meneruskan karena putra-putranya tidak ada. Yang putunya aja menjadi seorang pejabat, jadi bupati itu putunya. Jadi yang meneruskan malah desa Sanggrahan, termasuk Kelurahan Rejosari. Kalau Balak kan sudah nganu, kelurahannya sudah Losari, bukan Rejosari. Nah, itu awal mulanya begitu. Pada tahun 2007 itu ada 116 unit, 116 sentra. Kalau sekarang agak menurun. Setelah orang tuanya meninggal, tidak ada yang melanjutkan, itu berkurang. Nah, terus itu ada orang luar yang langsung ke sini, terus saya dicoba untuk kalau bikin produksi alat rumah makan bisa enggak? Saya coba, itu bisa. Terus ya berjalan mulai 2015 lah. Dikit-dikit terus sampai segini itu masih berjalan. Pandai besi di Sanggrahan itu enggak hanya bikin alat pertanian aja. Tapi ada ya itu jenis sangkur, ada jenis belian, itu yang termasuk ya souvenir lah itu. Jadi tergantung ada pesanan apa bisa semua. Ya mungkin saya selalu menjaga ya satu kualitas, kuantitas, dan saya selalu menghargai dengan konsumen. Jadi menerima kritikan, menerima masukan, jadi tidak merasa baik gitu loh, selalu merasa kurang. Jadi walaupun orang pesen, saya sambil belajar, selalu saya benahi. Kalau yang modern itu seperti ini dulu. Ini kan bajanya itu tidak berlapis, semua baja. Itu pakai mesin tidak masalah, tidak apa-apa. Kalau model arit atau cangkul itu lebih bagus, banyak yang manual. Jadi mesin itu hanya mengurangi tenaga, misalnya masih tebel, terus cara menipis itu dipakai mesin tidak apa-apa. Tapi finishingnya bagus yang manual. Bisa merasakan yang pakai mesin kalau sudah tipis, kalau yang
model cangkul ini sama pecah dalamnya. Nggak tahu. Kalau manual bisa merasakan jadinya bagus yang manual. Ya gitu ya. Tapi kalau yang jenis baja semua itu nggak masalah. Yang handmade ya, yang termasuk klasik tuh kalau handmade. Kalau nggak handmade nggak mau, karena nggak mau. Harus dikerjakan tangan langsung, nggak boleh pakai mesin. Ya. Yang dinilai kan kerajinannya serupa tapi tidak sama. Misalnya 10 serupa tapi tidak sama. Kalau pakai alat kan sama. Belanda dan Belgia yang banyak Belgia, tapi yang awal-awal ini dari Prancis saja. Baru coba, baru sekali, baru insya Allah nanti mungkin dulu tambah order lagi mungkin. Saat ini pandai besi di Dusun Sanggrahan dalam pembuatan peralatan pertanian maupun senjata tajam telah mengalami perkembangan dengan menggunakan peralatan modern yang sangat membantu dalam segi efisiensi waktu. Sebenarnya kalau ditanya untuk melanjutkan itu karena orang tua ya Mas. Orang tua memang mengajarkan dari awal kita harus bisa pandai besi Mas. Sama untuk melestarikan budaya juga kan Mas, biar anak-anaknya juga mandiri ke depannya Mas. Jangan malu Mas, kalau mau bekerja sebagai pandai besi Mas. Karena menurut saya kodrat seorang laki-laki kan memang bekerja Mas. Jadi selama pekerjaan itu halal, kenapa tidak kita lakukan saja Mas. Toh itu juga kita ikut serta dalam melestarikan budaya Jawa juga Mas. Cita-cita ya, mudah-mudahan Desa Arjosari itu menjadi sentra industri. Tujuannya ya, tapi entah perkembangannya kok tambah lama kok tambah kurang kompak lah, secara organisasi itu kurang kompak. Dari pendapat saya itu gini, masalahnya mindsetnya orang itu kepercayaan dalam produksi dalam negeri kelihatannya tidak ada yang kurang ya. Nah itu. Jadi kalau sama-sama pengrajin berusaha bagaimana supaya mindset kurang itu mempercayai kualitas produknya sendiri itu bagaimana. Kalau kita tidak bersama-sama membangun cara bagaimana, entah SDM-nya yang bagaimana, itu kan lama. Itu memang dari situ. Kalau tidak dari situ, kepercayaan nanti hilang lagi. Pandai besi penuh kreasi. Seni tak akan pernah mati. Cinta produk lokal itu tak sekedar bangga, tapi beli dan pakai produknya.